Semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler dalam Royman Channel BT Cafe. Ya. Pada hari ini saya akan membahas mengenai suatu topik dan kasus yang menarik. Ya. Nah, apa kasusnya guys? Hari ini kita akan membahas mengenai akibat yang bersifat fatal dari adiksi video game yang berlebihan. Nonton sampai akhir ya guys, jangan di skip. Ya, bermain game merupakan suatu kegiatan yang banyak digemari dari segala jenis kalangan, baik itu muda maupun tua. Ya, sampai ada yang terobsesi dengan game, ya, bisa hampir 12 jam. Sehingga merasa tidak dapat menahan keinginan untuk bermain game dan dapat bermain game dalam jangka waktu yang lama. Tetapi apakah sebenarnya baik jika bermain game dalam jangka waktu yang lama atau malah dapat membahayakan? Nah, sekarang mari kita dengar atau lihat cerita mengenai kasusnya. TA merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun yang memiliki obsesi tidak sehat terhadap video game. Seringkali ia berada di warnet untuk bermain video game selama beberapa hari berturut-turut. TA sampai mengorbankan kehidupannya untuk bermain game. Suatu akhir pekan, TA bermain game di warnet selama 73 jam non-stop tanpa makan yang cukup, hanya minum sedikit air dan bahkan tidak berdiri untuk ke toilet. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, TA beranjak dari tempat ia duduk untuk bermain video game dan seketika ia merasa seperti ingin pingsan. TA langsung kehilangan kesadaran dan jatuh, namun tidak ada yang menyadari bahwa ada seseorang yang pingsan di sana. 30 menit kemudian, TA baru ditemukan dalam keadaan tidak sadar di atas lantai dan terlihat kesulitan bernafas. Ambulans ditelepon, namun sesaat setelah ambulans datang, denyut nadi TA tidak dirasakan dan TA tidak bernafas. Para medik membawa TA ke UGD sambil memberikan CPR. Sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan ultrasound di mana ditemukan jantung TA sebelah kanan mengalami pembengkakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, didiagnosis dari kondisi yang terjadi pada TA, yaitu akut massive pulmonary embolism atau emboli paru masif yang akut, di mana terbentuk sumbatan yang termigrasi ke jantung dan menyumbat aliran darah yang melalui arteri pulmonal. Ya, bisa dilihat di ilustrasi di gambar berikut ini. Nah, sekiranya mengapa hal tersebut dapat terjadi pada TA? Oke, jadi guys, apa yang dialami TA adalah akut massive pulmonary embolism. Apa itu akut massive pulmonary embolism atau emboli paru masif akut, atau bisa dikenal dengan emboli paru akut, merupakan bentuk tromboemboli vena yang umum dan terkadang fatal. Ya, maksudnya begini guys. Jadi pasien pada kasus ini mungkin dia ada masalah dengan trombus emboli di dalam venanya, ya, sehingga emboli atau trombus gumpalan darah itu lepas. Ya, memang kita kadang-kadang tidak mengetahui, ya, itu bisa terjadi silent atau tanpa gejala. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi pada emboli paru itu adalah merupakan suatu proses, ya, karena adanya gumpalan darah yang lepas, baik itu mungkin asalnya di kaki atau tungkai, atau mungkin ada di dalam jantung kanan, ya, ada gumpalan darah, mungkin ada kelainan pada jantungnya, atau mungkin ada satu kelainan yang
bisa terjadi di tempat lain. Nah, sekiranya mengapa tersebut dapat terjadi pada TA, kita kembali lagi harus membahas jenis-jenis dari emboli paru, guys. Ada yang akut, subakut, dan kronis. Pada kasus akut, biasanya gejala dan tanda akan muncul setelah terdapat obstruksi pada pembuluh pulmonalnya. Dan untuk subakut, biasanya gejala akan muncul setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian awal. Dan untuk kasus kronis, biasanya pasien akan secara perlahan mengembangkan gejala hipertensi pulmonal setelah bertahun-tahun. Untuk kasus pulmonal emboli sendiri, kita harus tahu juga, guys, bahwa penyakit ini disertai adanya hemodinamik tidak stabil dan yang stabil. Untuk hemodinamik yang stabil biasanya kita kenal dengan istilah submasif, sedangkan untuk yang tidak stabil yang kita kenal dengan istilah masif. Nah, penting banget, guys, untuk mengetahui perbedaan antara hemodinamik stabil dan tidak stabil. Karena pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil lebih memungkinkan meninggal karena shock obstruktif, atau kita sebut severe right ventricle failure atau gagal jantung kanan yang berat. Kematian akibat pulmonal embolism tidak stabil sering terjadi dalam waktu 2 jam pertama, dan risiko akan terus meningkat setelah hal tersebut terjadi. Jadi biasanya pasien datang ke UGD sudah kondisi yang tidak stabil dan biasanya tidak tertolong, guys. Pada kasus TA, pulmonal embolism terjadi karena TA bermain game secara terus-menerus dan duduk selama 73 jam. Duduk yang terlalu lama menyebabkan terjadinya penekanan pada vena, atau kita sebut stasis dari aliran darah, yang harusnya aliran darah itu, guys, alirannya darah itu dari ujung kaki kembali ke jantung. Karena dia posisinya stasis duduk, ya, kaki ditekuk, tidak ada pergerakan otot, dan akan terjadi satu proses yang penumpukan darah, ya, di tungkai bawah. Dan ini bisa juga terjadi mungkin karena memang pasien ini sudah mempunyai riwayat varises yang kita sebut kronis venous insufficiency, atau gagalnya katup vena atau adanya kebocoran. Dan apabila ada penumpukan darah di tungkai dan menyebabkan gumpalan darah, akan bisa lepas, dan itu yang kita sebut emboli, dan akan terjadi migrasi ke pembuluh darah, ya. Nah, biasanya bisa melalui pembuluh darah vena di perut, lanjut ke vena cava inferior atau ke jantung atrium kanan dan ke ventrikel kanan, dan akhirnya ke paru-paru, dan di dalam paru-paru itulah menyumbat arteri atau pembuluh paru. Dan ini juga bisa terjadi menyumbat di pembuluh-pembuluh lain seperti di usus dan di tempat-tempat lain. Nah, kondisi ini juga banyak terjadi pasien yang dirawat di rumah sakit dan tidak beranjak dari tempat tidur dalam waktu yang lama, atau pasien itu mungkin mengalami operasi atau stroke, ya, atau penyakit-penyakit berat lainnya yang sering juga penyakit pada kanker. Oke. Nah, untuk itu makanya kita harus hati-hati, dan biasanya kita lakukan pencegahan dengan memberikan stocking vaskuler atau memberikan obat pengencer darah. Nah, juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami penerbangan luar negeri yang duduk terlalu lama, yang bisa berjam-jam, bahkan bisa 24 jam. Itu juga bisa menjadi resiko terjadinya emboli paru. Ya, jadi selain stasis dari aliran darah, kita juga akan mengalami banyak hal yang perlu kita lihat. Ya, selain adanya stasis juga ada kemungkinan karena adanya kelainan pada endotel, ya, cedera endotel, adanya trauma, adanya riwayat operasi besar di daerah panggul atau daerah otot-otot atau tungkai, ya, atau adanya keadaan hiperkoagulasi yang kita sebut karena adanya kelainan faktor-faktor pembekuan darah yang disebut faktor 5 Leiden dan mutasi gen protrombin, dan juga adanya kelainan faktor-faktor genetik yang menyerang seseorang, terutama pada kasus yang obesitas dan
perokok berat. Nah, setelah emboli tersebut terbentuk dan akan menyebabkan trombus masuk ke dalam paru-paru, maka ada beberapa hal yang terjadi, akan menyebabkan infak atau kematian dari jaringan parunya sendiri, dan juga akan menyebabkan proses keluhan nyeri, ya, nyeri dada, pleuretik, atau kadang-kadang juga bisa menyebabkan batuk darah, hemoptisis, ya, yang diduga karena respon inflamasi yang intens dia terjadi di paru-parunya. Nah, kemungkinan akan terjadi pertukaran gas yang abnormal, di mana hal itu disebabkan oleh obstruksi mekanis dan fungsional dari dasar vaskuler yang menyebabkan atlerektasis atau terjadinya kolaps dari paru, sehingga terjadinya shunting intrapulmonar fungsional yang kemudian menjadi hipoksemia, ya, kadar oksigen di dalam darah turun. Nah, berikutnya ada gangguan kardiovaskuler, yaitu hipotensi, yaitu tekanan darah yang turun disebabkan adanya penurunan stroke volume dan cardiac output, artinya curah jantung atau pompa jantung yang menurun. Ya, nah bagaimana menarikan kasusnya? Hanya gara-gara main game bisa nyawa melayang. Jadi menurut saya, kita sebagai masyarakat yang saat ini dalam kondisi COVID 2 tahun ini, banyak orang yang menyebut, ya, anak-anak muda umumnya yang kita sebut kaum rebahan. Banyak tidur, ya, aktivitas kurang, ya, itu juga merupakan satu masalah, ya, bisa menyebabkan kondisi ya seperti ini. Jadi saya menghimbau kepada kita semua harus menjaga kesehatan dengan tetap beraktivitas, berolahraga secara teratur, dan check up secara teratur. Bagi orang-orang yang mempunyai risiko varises atau sering kaki bengkak atau riwayat penggumpalan darah, mohon check up ke dokter Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa seperti yang dialami oleh TA tersebut. Oke guys, sampai di sini saja. Mohon di subscribe, like, share, komen supaya konten-konten ini menarik yang lainnya bisa didengar oleh atau dilihat oleh banyak masyarakat. Terima kasih. Stay safe, stay healthy.